Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wahyu Fitrianingsih, mahasiswi Pendidikan Matematika Unsus Karya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video reaksi untuk dua video pembelajaran yang telah dibuat oleh rekan-rekan saya, yang mana video pembelajaran tersebut telah mereka upload di channel YouTube mereka masing-masing. Dan video reaksi yang pertama ini, kita akan menonton video pembelajaran yang telah dibuat oleh rekan saya, Atika Putri Amanda. Di mana video pembelajaran ini membahas tentang perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Putri Amanda akan menjelaskan perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Yang pertama, apa itu komputer? Secara bahasa, komputer berasal dari bahasa Latin computer yang mengandung arti menghitung. Kemudian, menurut Hemmecher, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Komputer merupakan teknologi yang banyak digunakan di berbagai bidang. Contohnya seperti di bidang pendidikan, kedokteran, dan di bidang pertahanan. Masih banyak bidang lainnya. Jadi, seperti apa sih perkembangan komputer dari zaman ke zaman? Komputer memiliki 5 generasi, yaitu 1940, 1955, 1965, 1980, dan 1990. Generasi pertama yang bernama komputer Z3 yang ditemukan oleh Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih pada pihak sekutu, pada tahun 1943, ditemukanlah oleh Tommy Flowers komputer yang bernama Colossus. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Generasi kedua, vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama UNIVAC LARC. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen komputer. Pada generasi ketiga, ditemukanlah semikonduktor. Semikonduktor ini menjadi sebuah solusi yang diciptakan oleh Robert Noyce. Komputer yang telah menggunakan komponen ini disebut juga dengan komputer mini karena ukurannya yang lebih kecil dibandingkan komputer sebelumnya. Generasi keempat tidak berhenti di situ saja. Pada generasi ini ilmuwan terus mengembangkan komputer bernama Very Large Scale Integration atau VLSI yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi. Karena tidak melibatkan banyak komponen, selain itu harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Di Amerika,
Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang berpengaruh pada masa itu. Generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut hingga saat ini. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Jadi, itulah sejarah perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran yang telah dibuat oleh Atika Putri Amanda. Menurut saya, video pembelajaran yang dibuat oleh Atika ini memiliki beberapa kelebihan, sehingga video ini sangat saya rekomendasikan untuk ditonton oleh teman-teman yang ingin belajar tentang sejarah perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Yang pertama, video pembelajaran ini disajikan dengan sangat menarik karena adanya animasi bergerak, sehingga yang menontonnya pasti tidak akan merasa bosan dan mengantuk. Yang kedua, disajikan gambar bagaimana bentuk dari komputer dari zaman ke zamannya. Jadi kita tahu bagaimana bentuk komputer itu sendiri dari zaman ke zaman. Yang ketiga, penjelasan yang dipaparkan oleh Atika sangat jelas dan tidak berbelit-belit. Yang keempat, isi dari materi yang dipaparkan sudah sangat jelas, padat, dan singkat, sehingga saya yakin yang menonton video pembelajaran ini pasti mudah untuk memahami materi perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Oke, selanjutnya kita akan menonton video kedua, yakni video pembelajaran yang dibuat oleh rekan saya, Rantri Anissa Eka Wibowo. Di mana pada video pembelajaran ini Rantri membahas mengenai perkembangan komponen komputer hardware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rantri Anissa Eka Wibowo, mahasiswi PMT 6C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komponen komputer hardware. Pengertian hardware. Secara umum, hardware adalah semua elemen atau komponen fisik dari teknologi. Ini merupakan berlaku juga pada semua komponen fisik dari sistem komputer seperti CPU, hard drive, keyboard, dan sebagainya. Perkembangan hardware komputer semakin cepat dari yang sederhana sampai ke hardware yang paling kompleks. Namun, dilihat dari sejarahnya, perkembangan komputer diawali oleh kebutuhan manusia untuk melakukan pemrosesan data secara lebih mudah, walaupun prinsip itu tetap berlaku. Namun, akhir-akhir ini kelihatannya perkembangan hardware komputerlah yang mampu menciptakan kebutuhan-kebutuhan dan peluang baru. Selanjutnya di sini ada bagian hardware komputer. Yang pertama itu ada memori, CPU, input device, output device, dan media penyimpanan. Yang pertama itu ada keyboard. Penciptaan keyboard komputer diilhami oleh penciptaan mesin ketik yang dasar rancangannya dibuat dan dipatenkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868 dan banyak dipasarkan pada tahun 1877 oleh perusahaan Remington. Keyboard komputer pertama disesuaikan dari kartu pelubang dan teknologi pengiriman tulisan jarak jauh. Tahun 1946, komputer ENIAC menggunakan pembaca kartu pembuat lubang sebagai alat input dan output. Selanjutnya ada mouse. Pada dasarnya, penunjuk atau pointer yang dikenal dengan sebutan mouse dapat saja pada layar monitor komputer, dan sebaliknya jika penunjuk vertikal yang digerakkan kemana saja berdasarkan arah gerakan bola kecil yang terdapat dalam mouse. Jika kita membuka dan mengeluarkan bola kecil yang terdapat di belakang mouse, maka akan terlihat
dua pengendali gerak di dalamnya. Kedua pengendali gerak tersebut dapat bergerak bebas dan mengendalikan pergerakan penunjuk, yang satu searah horizontal mendatar dan satu vertikal atas dan bawah. Di sini ada perkembangan mouse dari tahun 1952 sampai dengan sekarang, di mana sampai dengan sekarang mouse dengan teknologi laser 3,5G sampai 5600 dpi atau gamers only. Selanjutnya ada scanner. Scanner adalah suatu alat elektronik yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi. Mesin fotokopi hasilnya dapat langsung kamu lihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya ditampilkan pada layar monitor komputer dahulu, kemudian baru dapat diubah dan dimodifikasi sehingga tampilan dan hasilnya menjadi bagus, yang kemudian dapat disimpan sebagai file teks, dokumen, dan gambar. Perkembangan scanner berawal pada tahun 1975 ketika Ray Kurzweil dan timnya menciptakan Kurzweil Reading Machine beserta software Omnifone Optical Character Recognition Technology. Software ini berfungsi mengenali teks yang ada dalam objek yang di-scan dan menerjemahkan menjadi data dalam bentuk teks. Dari awal perkembangan itulah teknologi scanner berawal dan akhirnya terus berkembang sampai saat ini dengan teknologi yang semakin lama semakin maju. Selanjutnya ada hard disk, di mana hard disk memiliki komponen-komponen piringan logam, heat, rangkaian elektronik, rangkaian penguat, digital signal processor, chip memori, konektor, spindle, dan aktuator motor kontrol. Di sini ada perkembangan hard disk dari tahun 1956 sampai dengan sekarang. Selanjutnya ada CPU atau Central Processing Unit. Central Processing Unit ini merupakan tempat pemroses instruksi-instruksi program yang pada komputer mikro disebut dengan mikroprosesor. CPU terdiri dari bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit dan unit aritmatika dan logika atau ALU. Di samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil yang disebut dengan register. Perkembangan CPU berawal dari tahun 1971 sampai dengan sekarang. Selanjutnya ada memori. CPU hanya dapat menyimpan data dan instruksi di register yang berukuran kecil, sehingga tidak dapat menyimpan semua informasi yang dibutuhkan untuk keseluruhan proses program. Untuk mengatasi hal ini, maka CPU harus dilengkapi dengan alat penyimpanan yang berkapasitas lebih besar, yaitu memori utama. Unit ini dapat dibayangkan sebagai sekumpulan kotak-kotak yang masing-masing dapat menyimpan sepenggal informasi baik berupa data maupun instruksi. Tiap-tiap lokasi dari kotak ditunjukkan oleh suatu alamat, yaitu berupa nomor yang menunjukkan lokasi tertentu dari kotak memori. Selanjutnya ada monitor, di mana monitor sendiri merupakan perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data secara grafis pada sebuah CPU. Monitor juga sering disebut sebagai layar tampilan komputer. Monitor termasuk salah satu perangkat keras atau hardware yang digunakan sebagai penampilan output video dari sebuah CPU. Dan kegunaannya tidak bisa dipisahkan dalam pemakaian komputer. Perkembangan CPU ini terjadi pada tahun 1855 sampai dengan sekarang, di mana sampai dengan sekarang monitor 3D akan menjadi tren berikutnya, yang nantinya tanpa kacamata pun tampilan 3D sudah bisa dinikmati dari semua sudut pandang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video pembelajaran dari Rantri Anissa Eka Wibowo. Menurut saya, video pembelajaran yang dibuat oleh Rantri ini juga memiliki beberapa kelebihan yang dapat dijadikan alasan kenapa video ini saya rekomendasikan untuk teman-teman tonton. Yang pertama, video pembelajaran ini sudah cukup bagus dengan animasi slide yang disediakan oleh Rantri. Yang kedua,
penjelasan yang dipaparkan oleh Rantri juga sudah cukup jelas. Dan yang ketiga, isi dari materi yang dipaparkan itu sangat rinci, padat, dan jelas, sehingga pastinya orang yang menonton video ini memperoleh banyak sekali informasi mengenai bagaimana perkembangan komponen hardware dari zaman ke zamannya. Dan yang terakhir yaitu disediakan juga bagaimana sih bentuk dari komponen hardware itu dari zaman ke zamannya. Sehingga untuk teman-teman yang ingin mengetahui secara rinci bagaimana perkembangan komputer hardware dari zaman ke zaman, maka video pembelajaran Rantri ini sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman tonton. Nah, sekian video reaksi dari saya untuk 2 video pembelajaran tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.